Kalau di Bank Umum 16 tahun, di BPR sekarang sudah 21 tahun. Jadi di perbankan 37 tahun. Jangan kerja di BPR lah. Kerja di BPR katanya nggak digaji. BPR singkatannya Bank Perekonomian Rakyat. Kalau BPR itu dilarang. Kalau nasabah tentu tidak bisa disalahkan. Likuiditas tuh opo toh Pak? Ya, kalau saya tertarik dengan di Sukma, lebih untung mana? Lebih untung di BPR. BPR-nya harus BPR Sukma dong Pak? Apakah benar tuh Pak peringkat 1 nasional Pak? Sukma benar. Benar ya? Jangan dicairkan, lebih baik ambil pinjaman. Sukmania, kembali lagi bersama Sukma Podcast. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, pada hari ini kami kedatangan lagi seorang yang sangat luar biasa bernama Pak Made Winarta. Nah, apakah dia dari Bali ataukah dari Batak? Karena Win Purba apa Winata Purba? Bagaimana? Kita akan langsung tanya sama narasumber kita. Pak Made, selamat datang di podcast kami. Apa kabar Pak? Baik, kabar luar biasa. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak sudah datang ke podcast kami. Amin. Langsung aja Pak ya. Siap. Jadi karena Bapak ini sangat kompeten, termasuk guru saya juga nih dulu waktu pas di BPR. Jadi waktu pas saya belum tahu kondisi BPR, nah beliau menjelaskan kepada saya apa itu BPR. Nah, karena saya mau membagi ilmu kepada para Sukmania di sini, jadi kita langsung saja tanya sama beliau. Oke, sebelumnya seperti biasa kita tanya dulu background Pak Made, lahir di mana, pendidikannya apa, dan sebagai apa sekarang. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Pak Indri. Selamat siang teman-teman, saudara-saudara, dan semua Sukmania yang saya hormati. Salam. Pak Indri, terima kasih jawab pertanyaannya yang menanyakan tentang BPR. Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan dulu, saya Imade Winarta saat ini menjabat 3 komisaris di BPR, salah satunya di BPR Sukma Kemang Agung, yang luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa kenapa? Karena terus mendapat info backward dan definan luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Henry, saya namanya Imade Winarta, lahir di Denpasar, Bali, tanggal 24 Juli tahun 1957. Jadi masih anak muda, belum 100 tahun. Masih di bawah 100 tahun. Masih muda ya Pak ya? Masih muda, harus tetap semangat. Tetap semangat Pak. Nah, kemudian pendidikan saya di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, tamat tahun 1984. Oh, berarti udah lama Pak langsung habis dari situ langsung ke BPR atau gimana Pak? Tahun 84 selesai kuliah, kemudian 85 bekerja di Bank Umum di Bali, kemudian 7 tahun termasuk jadi pimpinan di Jakarta. Kemudian selama 16 tahun di Bank Umum, kemudian Bank Umumnya diciu, dilikuidasi rame-rame. Akhirnya saya beserta teman-teman, beserta nasabah dulu di Bank Umum, diajak mengakuisisi BPR di Depok, namanya BPR. Oh. Jadi di situ juga sebagai pemegang saham, dan tahun 2002 mulai menjabat sebagai dirut di BPR sampai 2018. Kemudian setelah jadi dirut, saya bertukar posisi menjadi komisaris utama, kemudian berlanjut menjadi komisaris di Sukma dan BPR di Jakarta, gitu Pak Indri. Jadi
Kalau di BPR, kalau di Bank Umum 16 tahun, di BPR sekarang sudah 21 tahun. Jadi di perbankan 37 tahun Pak ini. Luar Cukup biasa. cukup lumayan waktunya di perbankan. Berarti Demikian, usia ya. Bapak lebih dari 37 tahun ya Pak ya? Iya, Oh, pastilah. saya pikir masih 27 tadi Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Eh, saya jadi tertarik nih Pak sama background Bapak nih. Ya, Dulunya Bapak di Bank Umum. ya, Sedangkan yang kita tahu kan orang sih ngapain sih ya, ibaratnya dia dari Bank Umum kok ya dalam arti kata turun kelas ke BPR gitu Pak. Apa sih yang membuat Bapak tuh jadi mau gitu Pak, ibaratnya turun kasta lah dari Bank Umum ke BPR Pak gitu. ya. Pertanyaan menyentuh itu Pak. Ya, ya, ya. Jadi gini, waktu di Bank Umum, jadi saya sebagai karyawan. Jadi istilahnya kita melaksanakan tugas pimpinan. Nah, karena cukup lama di Bank Umum, kemudian banknya itu ditutup, saya tahu kelemahan-kelemahan Bank Umum ditutup kenapa. Akhirnya saya dengan teman-teman pemegang saham yang lain bertekad mengakuisisi bank lebih kecil karena modalnya lebih kecil, kemudian mengakuisisi dengan catatan bahwa bank yang kita kelola harus betul-betul bank yang kinerjanya bagus dan sehat. Jadi tidak ada boleh intervensi dari para pemegang saham gitu. Jadi sepakat saat itu, jadi saya diangkat sebagai dirut dengan syarat tidak boleh intervensi. Jadi saya menjalankan tugas yang diamanatkan gitu. Jadi waktu pas dulu Bapak akuisisi ya Pak ya? Akuisisi ya. Nah, waktu pas Bapak akuisisi tadi kan Bapak cerita tuh banknya lebih modalnya lebih sedikit tuh. Betul. Modalnya berapa tuh Pak waktu itu Pak? Akuisisi tahun berapa tuh Pak? Kira-kira. Akuisisi BPR pelaksanaannya mulai akuisisi tahun 2001, kemudian proses izin dari BI 1 tahun, Juli 2002 kami bisa beroperasional. Artinya izin prinsip, izin operasional sudah selesai, sudah bisa beroperasional Juli 2002. Okay. Jadi begitu operasional kami jalankan Juli 2002 kita operasional, Desember 2002 sudah untung karena modal yang kita akuisisi setor di Bank Umum mendapatkan bunga, gaji belum ada keluar Pak, sehingga pendapatan itu menjadi betul-betul pendapatan tanpa ada gaji karena belum banyak pegawainya, belum banyak kita pengeluaran biaya itu. Oh, berarti ini buat Sukmania nih, ini menarik nih. Berarti kalau jangan kerja di BPR lah, kerja di BPR katanya nggak digaji katanya Pak Made. Bener nggak sih Pak? Bukan begitu maksudnya. Itu pemahamannya kan. Jadi pendapatan lebih besar dari gaji karyawan yang kita bayarkan sehingga masih ada spread. Jadi dalam 6 bulan kita sudah bisa BEP, udah bisa laba walaupun kecil labanya. Oh, BEP itu maksudnya break even point. Jadi sifatnya impas lah gitu loh. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini jadi tertarik nih bagi Sukmania nih. Tadi kan dari tadi Pak Made kan cerita mengenai BPR ya. Ya. Mungkin ada Sukmania di sini yang masih belum ngeh Pak. Ya. Apa sih tuh BPR? Kalau Bank Umum kan mereka tahu lah ada A, B, C, D gitu. Kalau BPR singkatan BPR itu apa sih tuh Pak? Ya, kalau BPR singkatannya Bank Perekonomian Rakyat. Nah ini baru berubah. Sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat. Jadi sekarang sudah dirubah undang-undangnya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kenapa? Karena kita BPR itu tidak ngomongin hanya kredit. Sebetulnya BPR itu melayani masyarakat UMKM. Boleh menabung, berdeposito, dan meminjam gitu Pak. Oke. Jadi lebih luas tidak hanya di perkreditan. Gitu. Oke, berarti kalau BPR itu Bank Perekonomian Rakyat. Ya. Nah, ini kan ada juga nih, ada pasti yang nanya nih, Sukmania nih, kalau yang menyangkut bank syariah itu gimana ya? Iya. Apakah itu diatur juga termasuk BPR atau bagaimana gitu? Ya. Jadi jelasnya perbankan itu
Jadi ada bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, kemudian bank umum, dan bank BPR. Jadi kalau perbankannya sama-sama bank, ya, artinya bank umum dan BPR. BPR itu Bank Perekonomian Rakyat. Kemudian bank khusus di situ adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur tentang perbankan, baik bank umum maupun BPR, gitu Pak. Oke. Kalau jasa lalu lintasnya berarti sama ya, Bang ya? Kita ngambil bank aja ya. Iya. Kalau Pak Made atau misalnya yang lain pingin nanya kayak Sukmania ini, itu berarti perbedaannya antara BPR sama BPRS dalam arti kata BPR syariah itu apa sih, Pak Made? Ya, kalau BPR, Bank Perekonomian Rakyat, nah di sini konvensional maksudnya Pak. Jadi di situ dalam pengelolaannya menerima bunga atau Ada. rente, ya. Nah kalau syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, di situ dalam pengelolaannya berdasarkan syariah. Di situ tidak mengenal namanya bunga. Yang di situ adalah yang syariah itu adalah bagi hasil. Nah, Gitu. tertarik nih Pak, makin tertarik nih Pak Made. Kalau misalnya bagi hasil berarti nggak ada deposito juga dong Pak di kan nggak ada bunga di BPRS. Ya. Apakah ada kalau di BPR kan pasti ada bunga, mengatur bunga baik itu kredit maupun deposito. Nah, kalau di BPRS gimana, Pak? Ya, namanya bagi hasil Pak. Ya, Jadi nggak ada suku bunga deposito atau nggak ada deposito di BPRS, Pak? ada namanya ininya syariah. Oh. Namanya ada syariah. Nama syariahnya ada deposito, ada namanya. Nah, cuman di situ pendapatan itu namanya bagi hasil. Oke. Dibagi bersama antara BPR dan BPRS dan nasabahnya. Jadi di dalam pengelolaan di syariah itu tidak mengenal rugi. Jadi bagi hasil yang dikenal. Kalau di BPR konvensional, kalau salah kelola, biaya lebih gede, pendapatan lebih kecil, itu rugi jadinya. Nah itu pasti tidak baik kalau rugi. Pasti semua usaha pasti ingin untung. Oh iya dong, harus Ya, untung dong. gitu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, Pak, oke lah, kita skip dulu yang syariah ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau yang kita fokus sama BPR nih. Nah, saya pingin tahu nih dari Pak Made nih, mungkin Sukmania juga pingin tahu. Perbedaannya yang paling gampang lah kita tahu, Pak. Perbedaan antara BPR sama bank umum itu yang pasti itu apa sih, Pak? Gitu biar Sukmania pada tahu gitu, Pak. Iya. Nah ini luar biasa, pertanyaan sangat bagus karena Sukmania bahwa memang dikenal di Indonesia ini Bank Umum dan BPR atau BPRS. Kalau Bank Umum itu jangkauan wilayah kerjanya lebih luas karena tidak hanya menyangkut satu provinsi, ya jangkauan wilayahnya. Kalau BPR hanya di wilayah satu provinsi atau berbatasan langsung dengan provinsi dengan syarat-syarat tertentu. Nah kemudian untuk Bank Umum itu dikenal dalam pengelolaannya bisa menerima giro, ya, bisa transaksi valuta asing, juga bisa menjual asuransi atau menerbitkan asuransi. Kalau BPR itu dilarang, tidak boleh melaksanakan ikut serta dalam pelaksanaan clearing giro Bank Indonesia. Kemudian tidak boleh dalam operasionalnya itu melaksanakan transaksi palas dan asuransi, itu dilarang. Itu Pak. Perbedaan umumnya itu. Karena kenapa BPR dilarang? Karena modalnya kecil Pak. BPR itu tidak sebesar Bank Umum. Kita tahu modal Bank Umum sekarang kan minimal 3 triliun. Kalau BPR minimal 6 miliar. Kan jauh perbedaannya. Makanya diususkan BPRS itu melayani masyarakat UMKM. Masyarakat yang berusaha di usaha mikro, kecil, dan menengah. Gitu. Yang corporate, yang gede ya ke Bank Umum gitu. Oke. Gitu Pak. Ini makin banyak Bapak menjelaskan, saya semakin pengen nanya nih sama Sukmania nih. UMKM Pak, usaha kecil, Mikro Pak.
Oh, UM ya, usaha mikro, kecil, menengah. dan menengah. Nah, kecil dan menengahnya ini menurut dari yang menetapkan itu berapa, Pak? Kan tergantung orang ya. Mungkin Sukmania ada yang belum tahu nih. Mungkin dipikirnya ada yang kalau 5 juta kecil, kalau misalnya 5 miliar juga ada yang ngomong kecil. Kayak tadi Bapak bilang kan modalnya BPR kecil 6M. Nah, nanti Sukmania pada bingung nih. Ini 6M aja dibilang kecil. Jadi yang kecilnya berapa gitu, Pak? Menurut UMKM itu menurut ketentuannya berapa sih, Pak? Ya, eh, UMKM usaha mikro kecil menengah. Jadi usaha mikro itu yang kecil-kecil pasti paling kecil itu Pak. Jadi usahanya yang seperti dorongan yang tidak perlu modal terlalu besar. Mungkin dengan 5 juta udah cukup untuk usaha gorengan, untuk usaha dagang sayur ya gitu cukup tuh Pak. Itu mikro. Nah kecil pasti di atas itu ya 5 sampai ada yang 25 ada juga 30. Nah kemudian yang kecilnya ini di atas 30 sampai dengan ada yang 70, ada yang 200 gitu. Nah, kalau di kredit itu lebih gede, Pak. Ukurannya BMPK. Oh, apalagi tuh Pak BMPK? Ini kayak semakin banyak informasi nih, Sukmania semakin pinter nih kayaknya nih. Iya. BMPK tuh apa sih, Pak? Iya. Apakah Badan Usaha Milik Negara kayak BUMN apa gimana, Pak? Ya, kalau BMPK itu singkatan dari batas maksimum pemberian kredit. Oh. Jadi di BPR itu dibatasi Pak kreditnya sesuai dengan modal inti BPR-nya. Nah modal inti kan perlu juga itu kan. Jadi kita ngomong kredit. Jadi batas kredit itu di BPR sesuai dengan modal inti. Kalau kredit kepada pihak terkait, itu pihak terkait baik kepada pemegang saham, kepada pengurus. Pengurus itu ada direksi, ada komisaris, ada pejabat eksekutif. Kemudian itu dibatasi BMPK-nya 10% dari modal inti. Kalau kepada masyarakat umum tidak ada hubungan dengan pihak terkait, itu BMPK-nya 20%. Kalau kepada kelompok itu 30%. Gitu loh Pak. Oke. Nah, itu bisa setiap BPR beda-beda Pak, tidak sama tergantung modal intinya. Oh, ini makin mudeng saya di sini, Pak. Makin besar modal inti, makin Oh, besar berarti BMPK-nya. Gitu. semakin besar suatu bank BPR, berarti semakin besar juga batas maksimum pemberian kreditnya. Kredit, betul. Oh, berarti enggak semua BPR sama ya, Pak ya? Enggak sama. Enggak semua ya. Jadi misalnya saya ke BPR Sukma sama ke BPR Naribi itu bisa berbeda, Pak? Bisa berbeda. Oh, walaupun nasihatnya hampir sama, tapi modal intinya kan berbeda. Nah, sekarang nih, Sukmania nih biar pada tahu. Kalau kita sebagai nasabah pingin tahu batas maksimumnya, apakah kita tahu atau hanya BPR-nya Pak yang tahu, Pak? Iya, itu kalau karyawan BPR-nya pinter, ditanyain. Karyawan itu kan udah pasti tahu itu berapa BMPK-nya, batas kreditnya. Begitu ada orang datang, misalnya batas kreditnya 1M. Begitu orang datang mengajukan kredit di atas 1M, pasti akan dijelaskan. Di bank kami BMPK-nya 1M. Kalau Bapak minta lebih, kami akan bersama-sama membiayai Bapak dengan BPR lain. Nah itu artinya pembiayaan gabungan atau pembiayaan sindikasi namanya. Kalau nasabah setuju bisa jalan. Kalau tidak, dia harus ngajukan di bawah 1M sesuai dengan BMPK BPR-nya gitu. Berarti kalau kayak gitu Pak, berarti nasabahnya yang harus aktif. Kalau misalnya nasabah itu kan tidak mengetahui, kan tadi Bapak bilang kan betul. Tergantung dari petugas BPR-nya. Betul. Nah, nasabah ini dalam arti kata dia mau pengajuan 1,5M. Ya. Nah, kan dia nggak tahu Pak posisinya BMPK betul, 1 BPR betul, itu berapa. Betul. Tiba-tiba disetujui lah ini oleh BPR itu 1,5M. Nah, itu kalau misalnya ada sesuatu prestasi dalam arti kata gagal bayar, itu yang disalahkan peraturannya ya Pak ya, apakah BPR-nya ataukah nasabahnya yang menerima plafon kredit senilai 1,5 yang melebihi BMPK? Ya, nah di situ berarti BPR-nya kurang teliti.
Mm-mm. Ya, harusnya tiap bulan dia menghitung, Pak. Tapi ada Berapa imbasnya ke nasabahnya nggak, Pak? Ya, nasabah kan nggak ikut di sini. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran, istilahnya di perbankan pelanggaran, itu BPR-nya harus berusaha untuk agar kredit itu bisa dibagi, diadakan sindikasi atau kredit itu nasabah disuruh untuk mengurangi. Nah, caranya ya kita adakan sindikasi. Gitu. Tapi kan posisi udah jalan nih, Pak. Ya, Misalnya udah jalan nih, apakah nasabah nih disalahkan? Padahal yang memutuskan kredit kan BPR-nya gitu, BPR-nya, Pak. ya, Nah, ini posisinya udah jalan nih. ya. Udah berapa kali angsuran gitu, Ya. Pak. Ini kira-kira ada dampaknya nggak bagi kami, bagi nasabah gitu, Pak. Padahal kan kondisi layak gitu Ya. loh. Gimana, Pak? Ya, kalau nasabah tentu tidak bisa disalahkan di situ. Oh, Yang salah berarti kan Sukmania dalam, nasabah tidak bisa disalahkan. iya, kan Termasuk di situ, kalau nggak bayar ya, Pak ya? iya apalagi nggak bayar. Kalau nggak bayar nasabah pasti disalahkan. Oh, kira. Kalau ketentuannya tadi bahwa BPR-nya tidak menghitung berapa BMPK-nya, ngasal ngasih saja itu udah salah. Karena kita diatur penuh, Pak, oleh OJK. Iya, karena Jadi, saya semua saya diatur. dengar-dengar itu ada dulu ada PBI, Peraturan Bank Indonesia, sekarang POJK, terus asuransi beda lagi Iya, gitu ya, Pak. Nah, betul. ini kan selalu berkembang ya, Iya. secara tuntutan zaman. Nah, ini saya mau nanya nih, Pak. Mungkin Sukmania juga mau nanya, ini kalau BPR itu apakah produknya sama, Pak, dengan bank umum? Kalau di bank umum kan kita tahu ada tabungan, deposito, kemudian ada kredit, ya. Paling yang membedakan kan mereka bisa jual asuransi, kalau di BPR kan nggak bisa. Betul. Nah, apakah produk-produk itu sama kecuali asuransi atau menjual produk, ataukah ada perbedaannya, Pak? Biar Sukmania pada tahu nih, Pak. Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Ya, Sukmania yang saya hormati itu tentang produk BPR umumnya sama. Ya, BPR itu tugasnya menerima simpanan masyarakat berupa tabungan, deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan wajib memberikan kredit kepada masyarakat UMKM. Ya. Nah, kemudian satu lagi fungsinya BPR adalah kalau dia kelebihan likuiditas, dia akan menempatkan likuiditasnya di bank umum atau BPR lain. Yang jelas kenapa harus menempatkan di situ? Untuk berjaga-jaga likuiditas, jangan sampai ada penarikan tidak punya uang. Gitu. Nah, kalau bank umum, ya memang kelebihan dia kan ada jasa lalu lintas giral, pembayaran giral. Ya, jadi ikut keliling kalau di bank umum. Jadi ada ininya di Bank Indonesia. Ada setoran wajib minimum GWM-nya ada di BI. Kalau BPR kan enggak, makanya ditaruh di bank umum likuiditasnya atau di BPR lain. Nah, ini Sukmania mungkin ada yang bertanya-tanya nih, likuiditas tuh apa toh, Pak? Ya. Kan mungkin yang orang bukan perbankan kan nggak tahu nih, Pak. Ya kan Sukmania kan banyak juga bukan orang perbankan gitu. Ya biar informasi itu secara clean and clear, Pak. Ya. Gitu, Pak. Ya, likuiditas itu ibarat kita di orang itu adalah darah kita, Pak. Ya, kita hidup ini kan darah harus mengalir nih, berputar terus. Oh, peredaran darah lancar Ya, gitu lancar ya. gitu. Jangan ada yang kesumbat. Nah, terus tadi maksudnya di kelebihan likuiditas berarti kelebihan darah dong, Pak? Iya, jadi Kelebihan kan duit atau apa, Pak? jadi ya kita tentu kalau ke bank pasti duit uang ya. Kita kan menerima simpanan dari masyarakat baik tabungan maupun deposito. Kemudian setelah itu ada uangnya kita lempar ke masyarakat dalam bentuk kredit. Oke. Nah, kelebihan tidak semua uang yang kita dapatkan itu bisa disalurkan, Pak. Ada batasan, yaitu minimal 5% harus dicadangkan untuk berjaga-jaga. Untuk kalau ada nasabah menarik tabungan, menarik deposito, kan harus kita kembalikan uangnya. Oh iya. Itu likuiditas. Nah, itu minimal 5% dari yang kita dapat tuh harus kita cadangkan. Itu kalau di bank umum GWM itu ya, Pak ya? GWM. Oke. Oke lah, terlalu ngejelimet, Pak, kalau ke situ, Pak ya. Sekarang kita nanya BPR aja deh, Pak ya. Iya, Nah, siap. nih
Nih Sukmania nih pingin tahu nih Pak. Bapak kan di 3 BPR tadi Pak ya katanya Ya, Pak ya. betul, Pak. Salah satunya BPR Sukma. Nah ini kenapa sih Pak Bapak mau ibaratnya menjadi komisaris di BPR Sukma gitu Pak. Padahal kan mungkin dengan 2 BPR itu aja mungkin udah lebih dari cukup dapur bisa lebih ngebul banget gitu Pak. Gitu. Karena setahu saya itu BPR Sukma itu yang paling mungkin paling kecil di antara BPR-BPR yang lain gitu Pak. Gimana bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau saya tertarik dengan di Sukma, ya kebetulan memang sudah lama kenal dengan pemilik dan direksinya, dirutnya. Nah, kebetulan waktu saya di BPR sebagai komisaris masih ada terbuka satu pintu untuk menjadi komisaris di BPR lain, termasuk di Sukma. Karena kebetulan kan komisaris utamanya ada meninggal gitu ya, harus diganti. Kebetulan saya bisa ya, artinya ketemu, ditawarin, kemudian saya bisa, ya udah jadi ada kerjasama. Jadi tujuannya masuk bukan hanya fulus tadi Pak, sebetulnya ingin bekerja sama lebih lanjut. Karena BPR ini kan tidak bisa cepat maju kalau tidak kerjasama. Sesama BPR, sesama Bank Umum harus kerjasama melayani masyarakat UMKM itu Pak. Itu sebetulnya. Oke. Ya. Terus Pak, pertanyaan berikutnya Pak, yang tadi kan bicara itu BPR. Sekarang siapa yang ngawasin BPR sih Pak? Tadi kok saya ada Sukmania yang bingung kan, ada namanya OJK, ada yang namanya BI. Sebenarnya BPR itu yang ngawasin sopo Pak? Karena banyak dilihat diawasi atau ini oleh OJK. Ya. Gitu Pak. Ya, pertanyaannya bagus. Kalau di BPR pengawasnya ada 2 Pak. Pengawas intern, pengawas ekstern. Nggak bisa saya ngawasin gitu Pak? Di BPR Bapak bisa. Jadi intern itu tentu pengawasan intern itu ada audit intern yang ngawasi. Kemudian yang terpenting pengawasan komisaris Pak. Dewan komisaris. Itu intern. Nah, kemudian ada pengawas ekstern yang sekarang BPR diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu pengawasannya tiap tahun rutin, Pak. Kemudian di luar itu LPS sebagai penjamin. Dia juga minta laporan tiap tahun kepada BPR agar uang masyarakat itu bisa dijamin oleh LPS. Oke Pak, saya makin tertarik nih Pak. Ya. Ini ngomong penjaminan Pak. Ya. Berarti saya pernah ada kasus dulu di Bank Umum tuh ada yang sampai dia punya simpanannya nggak dibayarkan oleh Bank Umum sampai joget-joget itu Pak di Surabaya mama itu loh. Nah ini di BPR berarti dijamin juga Pak. Iya. Kalaupun misalnya dijamin sampai berapa Pak? Ya. Apakah sampai 1 juta atau berapa gitu Pak? Ya, soal penjaminan yang dijamin oleh LPS baik di Bank Umum maupun di BPR penjaminnya sama Pak. Kalau di BPR dijamin sampai dengan 2 miliar rupiah per rekening per bank. Kalau di Bank Umum juga sampai dengan 2 miliar rupiah. Sama dong, Bang. Sama. Jadi yang bedanya di mana, Pak? Yang membedakan itu adalah suku bunga, Pak. Oh. Jadi kalau suku bunga di BPR saat ini ya, bunga dana depositonya yang dijamin adalah 6,75% per tahun. Suku bunganya. Kalau di Bank Umum itu selisih 2,5% dari yang 6,75 berarti 4,25%. Jadi lebih untung mana? Lebih untung di BPR. BPR-nya harus BPR Sukma dong, Pak? Iya, Sukma. Jadi Sukmania yang punya kelebihan dana silakan simpan uangnya di BPR Sukma karena dijamin 100% oleh negara atau LPS. Oke. Gitu. Oke Pak, ini saya tertarik Pak. Ada Bapak pakai baju BPR Sukma peringkat 1 nasional Pak. Ya, karena setahu saya ini nggak semua BPR ada begitu Pak. Apakah benar tuh Pak peringkat 1 nasional Pak? Bener. Bener ya Pak? Ini Sukma bener. Bener ya? Diumumkan di Infobank. Oh ada Infobank juga? Ada diumumkan peringkat 1. Oh, karena nggak semua begitu ya Pak ya? Nggak semua. Oke. Sekarang nih Pak, terakhir nih Pak ya, harapan Bapak kepada di sini Sukmania semua nih ke BPR mengenai BPR
Itu apa Pak harapannya Pak? Ya, Silakan Pak. Sukmania yang saya hormati, jadi harapan saya agar Sukmania semua tetap komitmen untuk berbank di BPR Sukma, karena BPR Sukma kinerjanya sangat bagus, terus dapat Info Bank Award. Jadi award itu adalah penghargaan bagi kita BPR. Memang semua BPR yang kinerja bagus akan mendapat Info Bank Award. Nah, ini salah satu penilaian dari masyarakat umum ya, yang menilai bahwa BPR itu bagus kalau mendapat Info Bank Award. Nah, untuk tahun ini kan ada di Depoknya ada 14 BPR kalau nggak salah yang dapat Info Bank Award dari 28 BPR. Berarti kan 50% BPR di Depok tuh kinerjanya bagus. Ya, artinya mendapat Info Bank Award. Kemudian ada kayak Sukma mendapat The Finance. Itu betul-betul penilaian dua lembaga keuangan ini sangat bagus kepada BPR Sukma. Jadi harapan saya tentu teman-teman Sukmania, nasabah-nasabah BPR Sukma tetaplah aktiflah menabung atau berdeposito di BPR Sukma, gitu kan? Kemudian kalau memang perlu dana mendadak, silakan datang ke BPR Sukma. Kalau memang sudah punya deposito, begitu perlu uang langsung cair saat itu. Tidak usah menunggu lama, bahwa lihat, Pak saya perlu uang segini, jangan dicairkan, lebih baik ambil pinjaman. Langsung cair, tunggu nggak sampai 1 jam dapat uang. Apalagi luar biasa kan? Oke Pak, terima kasih Pak Made atas waktunya, Ya, atas berbaginya kepada Sukmania semua di sini. ya, Harapan dari saya semoga Pak Made amin. serta juga dengan BPR Sukma Kemang Agung dan komisaris tempat Bapak bekerja selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman Sukmania untuk like, subscribe, dan di-share agar Sukmania selalu mendapatkan info-info terbaru dari kami. Oke, selamat siang, sampai jumpa lagi.